pemuda sakura pemanggil telanjang. Gyeongsam merah, lambang kemakmuran. Rupa-rupa harapan di langit Formosa. Ready? 1, 2, 3. Mari ikuti perjalanan Minanti Rohanta dalam Ni Hao Taiwan. Hai travelers, liburan ke Asia Timur kira-kira kemana ya enaknya? Jepang, Korea Selatan, atau adakah negara menarik lainnya? Hello travelers, kali ini perjalanannya akan ke Taiwan, lebih tepatnya ke ibu kotanya itu Taipei, nanti sekitar 14.35, sekarang masih menunggu dulu. Oh ya, ada satu hal yang diingatkan, jangan membawa daging olahan. Nah, seperti apa perjalanannya? Ikutin terus. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah Taiwan untuk menghindari African Swine Fever. Boarding time, let's go ke Taipei. Pesawat yang aku tumpangi saat ini memiliki tipe Boeing 787 dengan peta duduk 333. Waktu tempuh penerbangan sekitar 5 jam 30 menit. Karena penerbangan siang, akhirnya saya pun tiba pada malam hari. Hampir 6 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di Taiwan. Sekarang itu, nah kalau di Indonesia jam 9, kalau di Taiwan hampir jam 10. Karena udah malam, aktivitas baru besok, jadi let's go, besok pagi kita ketemu lagi. Selamat datang di New Taipei City, Taiwan. Nah, ini dia salah satu lokasi incaran wisatawan karena ada Tam Sui Old Street di mana ada banyak banget yang jualan souvenir, oleh-oleh, cemilan, makanan, dan ikoniknya di depan saya ada Tam Sui River. Sungai Tam Sui ini mengalir sepanjang 159 km melewati New Taipei City dan Taipei City. Tam Sui Old Street dekat banget dengan stasiun MRT loh, travelers. Jadi ada dua bagian untuk pejalan kaki, yaitu di Jalan Kunming dan juga Jalan Chungcheong. Nah, kali ini aku menyusuri bagian Kunming. Jalan-jalan di Tam Sui Old Street ini ada satu nih yang menarik perhatian, yaitu telur besi. Karena tuh warnanya hitam, tapi udah nggak ada kulitnya sebenarnya. Jadi itu tuh ada telur ayam, telur puyuh, ataupun telur bebek yang direbus dengan herbal. Makanya warnanya itu jadi hitam pekat. Kata orang sini sih agak keras. Saya tuh nggak berani coba karena dari herbal, takutnya nggak suka. Tam Sui ternyata memiliki arti makanan laut segar. Sepanjang jalan saya melihat ragam makanan ringan yang menarik untuk dicoba nih travelers. Nah, akhirnya nih nemu salah satu makanan yang khas di sini, katanya itu dari tofu. Aku coba beli dulu ya. Wah, ternyata penyebutan kuliner ini unik loh travelers. Tahu busuk. Jadi semakin bau, semakin enak katanya. Terlihat seperti manis. Tahu ada sausnya dan dalamnya sih seperti kol ya. Nih. Kita mah bilangnya kayak tahu Sumedang atau tapi lebih besar. Jadi lembut dalamnya, luarnya crunchy, sausnya manis tapi enak, dan ada sayurannya. Local pride, mantap. Puas berjalan kaki dan cuci mata, saya pun beralih ke lokasi Tianyuan Temple yang jaraknya hanya sekitar 6 km dari Tam Sui Old Street. Kuil berbentuk pagoda setinggi 60 meter ini jadi destinasi populer wisatawan mancanegara karena ada bunga sakura.
Oke, jadi dari bawah kita harus trekking dulu, menanjak sampai di titik pertama. Ini dia, Taiwan Sakura. Agak sedikit berbeda ya dengan yang di Jepang. Di sini kelopaknya lebih kecil, tapi yang lebih banyak lagi kita masih harus jalan ke sana. Jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Sakura yang mekar saat ini disebut dengan Meihua atau Plum Blossom. Taiwan Sakura atau Plum Blossom ini mekar yaitu dari bulan Desember sampai dengan Februari. Pas banget nih, aku datang di bulan Februari jadi bisa melihat ini. Warnanya beda ya sama yang di Jepang. Di sini pink keunguan atau pink fuchsia gitu. Menariknya di Taiwan itu di bulan setelah Februari, Maret sampai awal April akan ada Sakura Jepang. Jadi menarik ya, ada 2 Sakura di Taiwan. Bunga ini memiliki arti harapan baru, kekuatan, ketegaran, keindahan yang memberikan kebahagiaan atau simbol kasih sayang ibu sepanjang masa. Dari kota Taipei, saya akan beralih ke Kabupaten Yilan di timur Taiwan. Perjalanan dari Taipei, kami melewati terowongan terpanjang di Taiwan dan terpanjang kedua di Asia. Inilah terowongan Shushan atau yang dikenal dengan Snow Mountain Tunnel dengan panjang sekitar 12,9 km. Sesampainya di Yilan, saya menuju lokasi wisata yang unik di sini, yaitu Taman Seni karya ilustrator Jimmy Liao. Tepat di belakang itu adalah Stasiun Yilan. Jadi dulu area di sini merupakan asrama karyawan. Karena sudah tidak terpakai lagi, akhirnya pihak kereta api Yilan ini membagikan, men-sharing daerah ini, tempat ini menjadi tempat wisata, yaitu namanya Jimmy Square. Tuh, terlihat ada kereta. Jimmy Park ini dibangun pada Juni 2013. Suasana taman ini menggambarkan kehidupan karyawan kereta api terdahulu yang tinggal di asrama.
Sedangkan tepat di pinggir jalan terdapat suasana stasiun lengkap dengan replika tas dalam ukuran besar. Nah, disinilah lokasi stasiun dan menariknya ada cerita nih. Di papan itu terlihat ada seorang wanita sendiri duduk. Tulisannya itu, jadi seorang wanita itu menunggu seorang pria dan dia percaya akan bertemu prianya di sini. Walaupun jalur kereta ini ada dua arah, walaupun berbeda, tapi dia tetap percaya pasti akan bertemu. Masih berada di Ilan, aku pun akan pindah ke tempat Ilan National Center for Traditional Arts. Lokasi ini memiliki luas 24 hektar loh travelers. Nah, pertama kali yang memikatku ada sungai dengan perahu. Nah, sekarang mau cobain river cruise atau menyusuri sungai. Kalau di gambar sih menarik ya. Ini dia harga tiketnya. Orang biasa 120 NTD atau sekitar Rp60.000. Perahuku akan menyusuri Sungai Lama Tongsang sekitar 30 menit. Kedalaman sungai ini sekitar 1-2 meter. Sungai ini akan mengalir langsung ke Samudra Pasifik loh, travelers. Selesai menyusuri sungai, di area tengah ternyata terdapat pertunjukan. Kalau dilihat-lihat ini kayak pertunjukan kera sakti ya. Wah, pasukan kera ini berpindah tempat menyapa wisatawan yang ada. Ternyata mereka mengarahkan pengunjung untuk menikmati pertunjukan teater. Dalam teater, Raja Kera menyerbu Raja Naga untuk merebut mutiara. Akhirnya, perkelahian pun terjadi antar dua kubu. Udah selesai pertunjukannya, seru banget, interaktif, atraktif. Walaupun nggak paham nih sama apa yang diomongin, tapi kita bisa ikut ketawa karena itu mereka seru banget. Mukanya aja tuh udah bikin ketawa gitu. Jadi seru, worth it. Pertokoan di sini banyak yang menjual souvenir kerajinan tangan dan bisa do it yourself atau membuat sendiri. Kali ini aku coba mewarnai puppet. Dengan menggunakan cat air, aku akan mewarnai bagian muka dan juga hiasan kepala puppet. Ternyata puppet ini juga kerap digunakan untuk suit loh, travelers. Okay, you are here and I am paper, so you win. Yeah. Hi, finally, I'm done. Tadi lama aku buatnya, jadi dibantuin deh. Tapi ya, lihat deh, eyeshadow-nya sama dengan canvas. Scissor, roll, and paper. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ciao-an dari Pingsi. Kira-kira di sini ada tempat wisata apa ya? Kalau dari cuacanya ini masih dataran tinggi. Apakah air terjun? Tunggu dulu, pokoknya ikutin aja dulu perjalananku di Pingsi. Pingsi menjadi lokasi incaran warga lokal ataupun pelancong saat Cap Gomeh. Karena disinilah lokasi pelepasan lentera. Karena saya datang 1 hari setelah Cap Gomeh, jadi masih banyak toko yang tutup nih, travelers. Tapi ternyata daerah sini ada satu lokasi yang dikenal dengan nama Seven oleh wisatawan dari berbagai negara untuk melepaskan lentera. Terlihat dari langit Pingsi yang sudah penuh dengan lentera terbang. Berjalan mengarah ke rel kereta, ternyata inilah titik wisatawan menuliskan harapan dan melepaskannya. Terlihat dari tulisannya ternyata beragam nih yang datang, travelers. Ada tulisan Mandarin, Korea, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Ternyata warna lentera mempunyai arti masing-masing loh, travelers.
Kali ini aku menuliskan harapan di sisi lentera warna pink dan biru. Warna biru terkait dengan karir dan promosi, sedangkan warna pink terkait kebahagiaan. Satu lentera ini dikenakan biaya dari 200 NTD hingga 1000 NTD, tergantung jenis yang kamu inginkan. Oke. Sudah nyala. It's already. Video Fire, huh? ready. Ready? One, two, three. Akhirnya sudah diterbangkan. Sekarang gantian dengan orang lain. Ternyata secepat itu. Ketika apinya sudah menyala, nggak nyampe 1 menit itu sudah harus terbang karena akan terangkat sendiri. Inilah lokasi wisatawan untuk melepas lentera. Rel kereta dekat stasiun Seven ini masih aktif loh, travelers. Jadi lokasi pelepasan lentera ini masih dilalui oleh kereta. Jadi diharapkan bagi wisatawan yang datang tetap jaga jarak aman dan perhatikan sekitar. Tak jauh dari lokasi pelepasan lentera, ternyata ada air terjun loh, travelers. Akses menuju titik air terjun sudah sangat mudah. Cukup dengan berjalan kaki dan naik turun beberapa anak tangga saja. Ini dia akhirnya titik pandang untuk melihat air terjun di Taiwan yang terlebar. Aksesnya mudah sih. Yuk ikut terus turun. Air terjun ini memiliki ketinggian 20 meter dan lebar 40 meter. Karena kedatanganku sedang hujan, jadi warna air terjunnya keruh deh, travelers. Dari suaranya aja terdengarkan ya. Kalau misalnya debit airnya ini tuh deras sekali. Jadi inilah yang terbesar di Taiwan yang aksesnya gampang ya untuk wisatawan baik lokal ataupun mancanegara. Terlihat nih dari tempatnya aja disediakan. Jadi pas banget lah untuk menikmati pemandangan ini dan suhunya sih saat ini yaitu sekitar 13 derajat Celcius. Jadi dingin sekali, anginnya kencang dan kita ada percikan air dari air terjun. Tapi enak banget sih untuk menikmati pemandangan ini. Udara dingin, percikan air membuat saya mulai merasa lapar. Tak perlu lama-lama, saya akan mencari kuliner ke Taiwan Utara. Inilah pasar malam Kilung Miao. Miao itu memiliki arti mulut dan Kou adalah kuil. Jadi lokasi kulineran ini berada di depan kuil. Sampai juga ini dia di tempat makan malam, namanya itu Kilung Night Market. Di sini tuh kayak pasar atau jajanan kaki lima. Jadi banyak banget makanan. Kira-kira makanan apa yang menarik? Ayo kita jalan. Pertama kali yang menarik perhatian saya ini cemilan dulu ya, yang gak terlalu berat. Ini dia Tien Fu Luo, yaitu bisa dibilang kayak empek-empek ya. Tapi tuh tadi aku nanya sama yang bisa bahasa Mandarin, itu artinya makanan khas Kilung. Nah ini namanya Kilung. Beda sama empek-empek. Ini empuk banget. Terus kayak kulitnya itu malah kayak telur dadar. Tapi ada rasa kayak ikannya. 40 NTD. Artinya cuma 20.000. 4 bulatan. Lanjut lagi. Tak jauh saya melihat pedagang mochi nih. Langsung saja beli juga dong.
Hehe, Bapak. Ini dia tadi coba beli mochi. Karena isi kacang, stroberi, dan Oreo. Stroberinya manis. Terus taburan kacangnya lembut banget. Dan ada coklatnya. Wah. Best. Asli enak banget. Nah, ada antrian panjang nih. Penasaran dong pastinya. Dilihat-lihat sih ini seperti sandwich ya. Oh iya, dari tadi ya aku perhatiin di sini tuh semuanya tuh baru dimasak, baru dibuat. Jadi fresh banget. Asli sih, semua makanan di sini enak-enak. Ini tuh ternyata kayak roti goreng. Kalaupun namanya sandwich, kayak beda, ini roti goreng. Terus ini tuh kayak ada selainya gitu, ada kayak mayonnaise. Enak banget rasanya. Gurih, dan manisnya tuh ternyata dari rotinya. Bahagia menikmati kuliner malam, saya pun akan berpindah tempat untuk melihat kemeriahan Festival Lentera. Festival ke-36 kali ini diadakan di Taoyuan hingga tanggal 23 Februari 2025. Mr. Lin, ni hao. Ni hao. Okay, Mr. Lin, what is the unique lantern in here? This year we not only use the high-tech technology, also we have some recycled materials so that we can be a sustainable lantern festival. Ni hao, selamat datang di Festival Lentera Taiwan. Tepat di belakang saya, ini adalah lentera utama. Lihat deh, bentuknya itu seperti angka 8, tidak terpisahkan. Karena temanya kali ini ialah Infinite Paradise atau surga yang tak terbatas. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.